pergi. Tidak, duduklah di sini. Katakan padaku apa masalahnya. Tidak ada apa-apa. Rubab, katakan padaku apa yang terjadi. Pergi. Beritahu saya. Apakah kamu akan menceritakannya kepada seseorang? Kepada siapa aku akan bercerita? Beritahu aku sekarang. Hari itu ketika aku melihat buku harian Asyar di kamarnya dan kamu datang. Dan bertanya padaku mengapa aku begitu bahagia. Jadi kenapa? Saya menerima surat dari Asyar. Surat Asyar, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Asyar menulis surat untuk saya. Apa? Memperlambat. Dengan serius? Ya. Apa yang dia tulis? Beritahu saya. Tahukah kamu apa? Apakah aku mengganggumu? Mendengarkan, besok aku akan mengirimimu surat. Dengan tulisan tangan yang sama. Kamu harus mengirimkannya, oke? Saya akan mentransfer uang ke rekening Anda. Oke. Selamat tinggal. Apakah kamu menerima surat? Ya. Ayo kita pergi dan membacanya. Tidak, aku akan membacanya sendiri. Oke, tunjukkan padaku. Tidak. Dapatkah Anda memberitahu saya apa yang tertulis di situ? Jika ada sesuatu yang ingin diceritakan maka tentu saja. Dan jika ada sesuatu yang membuat orang tersipu? Fari mendapatkan sisi. Rubab. Rubab yang terhormat. Maaf saya terlambat membalas surat Anda. Aku tahu kamu sangat menantikan suratku. Kamu pasti sedang berpikir, apakah saya menerima suratmu atau tidak? Kamu pasti pergi ke gerbang. Mungkin Anda menerima balasan surat Anda. Dan kamu pasti kecewa setiap waktu. Mungkin kamu berpikir bahwa, aku tidak suka apa yang kamu katakan. Kamu harus tahu itu. Aku tidak membenci apapun yang kamu katakan. Kamu sudah menunggu terlalu lama. Bukankah benar setelah penantian yang lama? Kamu pasti sangat senang setelah menerima surat ini. Kamu pasti berpikir untuk menulis satu surat lagi kepadaku. Bahkan jika kamu tidak menghadapimu, atau mengatakan apapun, jangan ungkapkan cintamu. Jangan menatapku dengan cinta. Tapi jangan berhenti menulis surat kepadaku. Apakah itu benar? Melihat. Aku telah mendengarkan hatimu. Aku tidak akan berhenti menulis surat untukmu. Karena sulit bagi kita untuk bertemu sekarang. Kamu mungkin berpikir aku ini pria macam apa. Aku bahkan tidak bisa melakukan ini untukmu. Bahwa saat berinteraksi dengan Anda, aku bahkan tidak bisa mengucapkan 3 kata kepadamu. Tapi sejujurnya, aku sangat tidak berdaya saat ini.
Aku tidak bisa mengungkapkan cintaku kepadamu secara langsung. Menurutku, belum saatnya kita bertemu sekarang. Tetapi, itu akan segera terjadi. Tolong doakan itu. Sampai saat itu aku akan terus menulis surat kepadamu. Jika suratku terlambat, jangan bersedih. Tetaplah tersenyum. Karena senyummu adalah senyum terbaik di seluruh dunia. Itu unik. Aku tidak ingin kamu bersedih. Dan hal itu yang kamu tunggu dengan tidak sabar. Saya menyukaimu dengan sepenuh hatiku. Aku mencintaimu. Dan aku akan tetap mencintaimu. Asyar, apakah Anda melihat Rubab? Mengapa saya harus melihat Rubab? Aku tidak tahu dia di mana. Banyak yang harus dilakukan. Aku akan melihat diriku sendiri. Rubab. Kamu belum turun ke bawah. Kakak Raesa memanggilmu. Hanya akan berlangsung dalam beberapa menit. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Kamu terlihat sangat cantik. Oke, cepat sekarang. Turun ke bawah. Kalau tidak, dia akan berpikir aku membuat kekacauan. Oke, aku akan pergi saja. Tolong tutup pintunya. Asyar, Ya, sebenarnya dia dia. Aku menunggumu. Aku akan memperkenalkanmu pada semua orang. Datang. Mengapa kamu berdiri di sini? sebenarnya beberapa tamu spesial akan datang. Aku berdiri di sini untuk mereka. Spesial. Siapa bilang? Siapa yang akan menjawab? Ekspresi wajah seseorang menunjukkan betapa pentingnya tamu itu. Kenapa kamu sedih? Aku tidak sedih. Itu adalah pernikahan Fari, jadi aku sedikit khawatir. Pergi dan temui Fari. Oke, aku akan. Rubab. Sayang, bersiaplah. Tamu sudah datang. Bu, di mana Rubab? Aku meneleponnya, dan Zehra mengatakan dia sedang mengirimnya. Dia ada di sini. Rubab, kamu di mana? Sebenarnya aku. Ibu, Rubab akan menyiapkanku, lalu aku akan datang. Oke, cepatlah. Oke, jangan khawatir. Apakah kamu memberikan surat itu pada Asyar? Tidak. Zoya datang di antara. Tidak tahu. Asyar tampak
sedikit berubah. Rasanya seperti dia bukan Asyar. Rasanya seperti dia tidak pernah menulis surat kepadaku. Dia merasa seperti orang asing. Aku tidak bisa melihat Asyar jujur dengan gadis itu. Aku tidak bisa menahannya. Rubab, mengapa kamu berpikir seperti itu? Seperti banyak tamu lainnya, dia hanya seorang tamu. Tidak. Dia bukan hanya seorang tamu. Di matanya ada sesuatu. Dia suka Asyar. Asyar juga menyukainya. Aku berharap itu tidak benar. Bagaimana mungkin Asyar menulis surat kepadamu dan dia menyukai orang lain? Itu tidak benar. Asyar hanya menyukaimu. Saya tidak tahu apa yang benar. Aku sangat khawatir. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Oke, sekarang, mengubah suasana hatimu. Tolong jangan bersedih atas acara pernikahanku. Kita juga harus menari. Oke, sekarang, kamu pergi, aku akan datang. Semua orang pasti sedang menunggu kita. Bukan milik kita, hanya milikmu. Dan jika aku pergi, Zehra tidak akan datang. Dia tidak akan datang. Sama sekali tidak. Apakah kamu sudah berbicara dengannya? Kakak Raisa bilang ke aku. Dan Rubab, dia juga tidak menyukai kehadiranku. Apakah dia juga tidak akan datang? Kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Aku sudah bilang padamu, aku tidak akan pergi. Dan omong-omong, aku akan menjadi seperti orang asing bagi mereka. Jika kamu menerima hubungan ini dengan sepenuh hatimu, keluargaku akan menjadi milikmu. Mereka tidak pernah menganggapku sebagai anggota keluarga mereka. Lalu bagaimana saya bisa melakukan itu? Tak ada seorang pun yang dapat menaruh paksa di hati. Oke, aku setuju. Tak ada seorang pun yang dapat menaruh paksa di hati. Tapi dengan perilakumu dan transaksi, kamu bisa membuat tempat di hati seseorang. Perilaku baik, transaksi. Bagaimana menurutmu tentang kesopanan Zehra? Dia bahkan tidak berbicara dengannya, saudara laki-laki dan saudara ipar perempuan. Jadi kamu tidak akan pergi? Tidak. Oke, mau ngu. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah mengeluh padaku, bahwa dalam keputusan saya, aku tidak melibatkanmu. Menyajikan teh kepada para tamu. Lihatlah panggung dan bawa Fari dengan hati-hati. Ashfaq, kamu sendirian. Kenapa Saista tidak datang? Kakak, dia sedang tidak sehat. Apa yang terjadi? Dia sakit kepala. Oh, akan datang ke pernikahan? Ya, Oke, silahkan duduk. Nyonya, apakah Anda menangis? Tidak. Kamu bilang, bolehkah saya pergi menghadiri acara pernikahan? Mengapa? Apakah seseorang mengundang Anda? Nyonya dari bawah berkata,
Jika Zehra memberimu izin, lalu datanglah. Bolehkah saya pergi? Oke, baiklah. Pergi. Dan mendengarkan. Tolong awasi Rubab dengan cermat, mengerti? Dan jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang akan tahu. Bolehkah saya pergi? Ya. Zoya. Zoya, kamu mau pergi kemana? Saya pulang. Tanpa menemui saya? Ya. Ibu meneleponku. Semuanya baik-baik saja? Bibi ada di sini dari Lahore. Ibu Junaid. Junaidi. Aku bosan dengan namanya. Aku tidak bisa mendengar nama seseorang darimu. Apakah kamu mendapatkannya? Tahukah kamu mengapa aku mengundangmu? Untuk memperkenalkanmu pada keluargaku. Agar kita bisa melangkah lebih jauh. Saya ingin mengirim keluarga saya ke rumah Anda. Untuk proposalnya. Aku ingin menikahimu. Zoya. Apakah Rubab bukan tunanganmu? Siapa yang mengatakan hal ini kepadamu? Adikmu. Dia hanya sepupuku. Tidak ada hal lain di antara kita. Kamu seharusnya bertanya padaku tentang keinginanku. Apakah kamu tahu? Aku telah berbohong padamu berkali-kali. Aku tidak akan pergi ke Lahore dan Junaid tidak memberiku hadiah. Nyatanya, aku hendak memberitahumu bahwa aku juga sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak beritahu dari dulu? Tinggal. Jangan pergi. Oh, tidak.
orang tuaku akan khawatir. Aku akan pergi dan memberitahu mereka, maka mereka akan baik-baik saja. Aku akan pergi. Hai Tante. Hai, apa semuanya baik-baik saja? Aku datang untuk membawa Rubab ke salon. Di mana dia? Di kamarnya. Dia ada di sini. Ya, Ibu. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Fari, aku sedang tidak sehat. Pergi dengan orang lain. Aku tidak akan pergi denganmu. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Pergi. Turun ke bawah dan bersiap-siap. Aku akan mengirimnya. Terima kasih, Bibi. Mendengarkan. Apa yang terjadi? Aku sudah bilang padamu, aku sedang tidak sehat. Telah melakukan. Apakah terjadi sesuatu pada malam hari? Apa? Ketika kamu datang di malam hari, kamu pergi ke kamarmu tanpa menemuiku. Kamu tidak sarapan. Apa yang terjadi? Aku sudah bilang padamu, tidak terjadi apa-apa. Dengarkan sayang. Kadang-kadang, seorang pria harus melakukan apa yang tidak dia inginkan. Dan saya pergi ke pesta pernikahan karena suatu alasan. Adik Raesa tahu alasannya. Saudara Sajat juga tahu. Aku berjanji pada saudari Raesa untuk mengirimmu. Karena dia sangat mencintaimu. Kamu memiliki ikatan yang baik dengan Fari. Kamu telah membuat komitmen padanya. Melihat siapapun yang mengatakan sesuatu padaku, aku tidak peduli tentang hal itu. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya kasar dan mengingkari janji. Aku tidak peka. Apapun yang dikatakan seseorang, aku tidak peduli. Tapi jika seseorang mengatakan sesuatu untuk putriku, atau katakan bahwa kamu seperti ibumu, itu penting bagiku. Kamu tidak ceroboh. Kamu tidak pernah mengingkari janji. Aku tidak akan pernah menginginkanmu untuk menjadi seperti saya. Jadi pergilah. Fari sangat nyaman denganmu. Dan hari ini adalah hari spesial untuknya. Kamu harus membuat hari spesialnya menjadi hari yang baik. Apakah saya benar? Oke. Aku akan mendengarkanmu dan pergi bersama Fari. Tapi aku tidak setuju kalau kamu tidak baik. Kamu sangat baik. Kamu yang terbaik. Dan ketika seseorang membandingkan Rubab dengan Zehra, aku merasa sangat baik. Saya merasa bangga. Tapi kamu juga harus mendengarkan aku. Apa? Sekalipun hanya untuk sesaat, tolong hadir di pernikahan Fari.
Mama. Terkadang kita harus melakukan apa yang tidak kita inginkan. Apakah saya benar? Itu bagus. Benar? Mengapa kamu datang sekarang? Apakah kamu marah? Tidak, aku sangat senang. Lihat betapa bahagianya wajahku. Oh, aku sudah datang sekarang. Tinggalkan saja, aku akan pergi sendiri. Sendirian? Ya, sendirian. Ketika kamu kembali, semua orang akan mengolok-olokmu. Pengantin wanita itu datang sendirian dari salon. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali. Tunggu. Duduk di sana, sekarang. Duduk. Jangan memarahiku. Terima kasih karena aku memarahi kamu. Jika tidak, kamu harus dipukul. Oh, mengalahkanku? Tapi kenapa? Aku memaksa kakak Asyar untuk ikut ke salon bersamaku. Tapi kamu menunjukkan amarah. Ini alasannya jangan pergi. Apa maksudmu? Dia bahkan tidak berbicara padaku, dan aku pergi ke salon bersamanya. Wahai Rubab, hanya ini masalahnya. Jika kamu pergi dengan saudara Asyar, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya. Kamu adalah ratu drama. Ayo kita pergi. Bangun. Aku akan membawa ini. Tidak. Oh. Ayo kita pergi. Datang. Ayo adik ipar. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Ashfaq bahkan tidak memintaku untuk pergi. Apakah aku memberi kesempatan untuk Ashfaq dan Zehra? Dengan perilakuku, mereka berdua akan semakin dekat. Dan aku akan terus menonton. Mendengarkan. Ya, Aku juga akan pergi bersamamu. mengapa? Apa yang terjadi sekarang? Aku sedang berpikir, jika kamu pergi sendiri, aku tidak tahu apa yang orang akan pikirkan tentangku. Anda, tunggu sebentar. Aku akan bersiap. Oke, aku menunggumu. Oke.
Jika dia harus datang, kenapa dia tidak datang lebih awal? Dia menciptakan drama pada saat keberangkatan. Kenapa kamu tidak menanyakannya sendiri padanya? Aku tidak akan bertanya padanya. Dia. Apa kabarmu? Saya sangat senang. Mengapa? Saya memenangkan lotre. Apa pendapat Anda? Tidak ada apa-apa. Sekarang aku tahu apa yang kamu inginkan. Itulah mengapa aku bahagia. Sekarang kita bertunangan. Apakah kamu tidak senang? Ashar, aku senang tapi... Apakah keluarga Anda puas dengan pertunangan kita? Ibu, seharusnya ibu menungguku. Aku pergi nongkrong, dan kamu membuat keputusan besar tanpa aku. Kamu seharusnya menunggu selama 2-3 hari. Aku akan berbicara dengan saudara laki-lakinya. Bicara padanya sekarang. Kami pergi seperti tamu dan kembali lagi. Sekarang aku tahu, orang tua sangat tidak berdaya dalam urusan anak-anaknya. Bu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Saya khawatir tentang Rubab. Bagaimana aku akan menghadapinya? Kamu tidak perlu mengatakan apapun padanya. Aku akan berbicara dengan Zehra pada waktu yang tepat.